Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Kuni Kumaira Solika. Kenalkan, nama saya Linda Dwi Astuti, NPM 21144600298. Nama saya Anjani Fatmawati Kusuma Putih dengan NPM 288. Saya Fani Herian, NPM 271. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Jamilah MPD dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi dari kelompok 5. Kali ini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi yang akan kelompok kami bahas berupa 1. Pengertian kalimat efektif, 2. Ciri-ciri kalimat efektif, 3. Menyusun kalimat efektif, 4. Syarat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif menurut para ahli. Pertama, menurut Wijono, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, menurut Parera, mendefinisikan bahwa kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Ketiga, menurut Putrayasa, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat. Ciri yang kedua, kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri yang ketiga adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Penghematan dapat dilakukan dengan cara 1. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. 2. Hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamaan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Ciri kalimat efektif yang keempat, yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif yang dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Yang pertama ada struktur kalimat efektif umum. Struktur ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ditambahkan dalam satu kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sedangkan unsur tidak wajib adalah unsur yang tidak harus ada dalam satu kalimat, berupa kata keterangan benda, kata keterangan tempat, dan kata keterangan yang lainnya. Yang kedua, ada struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur kalimat efektif di mana dalam satu kalimatnya terdapat bentuk bahasa yang sama. Contohnya, penyakit tumor otak adalah penyakit yang membahayakan dan mengerikan. Bentuk bahasa yang sama dalam kalimat tersebut adalah membahayakan dan mengerikan. Yang ketiga, ada struktur kalimat periodik, yaitu struktur kalimat di mana kata inti terletak pada akhir kalimat, sedangkan awal kalimat berupa kata-kata tambahan. Contoh kalimatnya adalah, oleh warga sekitar, jenazah yang busuk itu dikuburkan. Jadi kata tambahannya oleh warga sekitar dan kata intinya jenazah yang busuk itu dikuburkan. Selanjutnya ada 4 syarat penulisan kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi dalam satu kalimat harus menggunakan kata baku, menggunakan tanda baca, dan juga ejaan yang benar. Yang kedua, ada sistematis. Sistematis di sini
umumnya berupa subjek, predikat, dan objek. Namun pada kalimat efektif, kita dapat mengubahnya menjadi subjek, objek, dan predikat atau yang lainnya. Sehingga kalimatnya lebih bervariatif dan cenderung tidak membosankan. Yang ketiga, ada tidak bertele-tele. Jadi dalam satu kalimat, sebaiknya menggunakan kata-kata yang ringkas namun menyeluruh. Jadi dalam satu paragraf yang singkat, kita dapat mengetahui inti dari kalimat tersebut. Jadi tidak perlu membaca paragraf yang panjang untuk mengetahui makna dari kalimat tersebut. Dan yang keempat adalah tidak ambigu. Jadi dalam suatu kalimat harus mengemukakan kejelasan, sehingga tidak membingungkan para pembaca dan juga mudah dipahami walaupun oleh kaum yang awam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.